Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali dalam beritaan firman Tuhan tepat di tanggal 25 Desember di mana seluruh dunia merayakan hari kelahiran Juru Selamat dunia yaitu Kristus Tuhan. Walaupun mungkin saat ini perayaan Natal tidak seperti biasanya, ada yang merayakan Natal di rumah, ya, lewat online seperti sekarang ini yang kita lakukan bersama-sama. Ada juga mungkin yang melakukan ibadah di gereja atau bahkan mungkin ada yang melakukan perayaan Natalnya di tempat-tempat yang lain. Tetapi satu hal yang saya percaya dan yang saya yakini bahwa perayaan Natal bukan sekedar merayakan hari kelahiran Tuhan, tetapi bagaimana Natal itu menjadi bagian di dalam kehidupan saya dan saudara setiap hari untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saat ini saya akan membacakan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya untuk saudara. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita menemukan bagaimana pribadi gembala mendapatkan tempat yang khusus di hati Allah, di mana mereka menerima satu kabar yang luar biasa yang langsung diberitakan oleh Allah lewat perantaraan malaikat-malaikatnya. Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa gembala-gembala ini merupakan golongan yang sangat rendah atau dalam strata sosial mereka bukan orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, mereka bukan orang-orang yang memiliki tempat yang khusus di dalam kehidupan sosial masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang, iya kalau boleh saya katakan orang-orang yang tidak dipandang saudara. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan datang lewat gembala-gembala yang ada. Hari ini saya beri tema firman Tuhan, kelahiran Yesus.
saat mendengar berita tentang kelahiran Yesus, tentu menjadi pertanyaan yang besar di dalam kehidupan para gembala-gembala. Sebab mereka tidak menyangka bahwa kelahiran Yesus, kelahiran Sang Juru Selamat akan disampaikan lewat mereka. Dan mereka meresponi apa yang dikatakan oleh para malaikat-malaikat itu. Mereka mendatangi tempat di mana bayi itu dilahirkan. Dan ketika mereka melihat semuanya, mereka menceritakan kepada Maria bersama juga atau beserta dengan orang-orang yang ada di situ. Bagaimana Allah lewat malaikat-malaikat menyampaikan satu pesan yang luar biasa tentang kelahiran anak itu, tentang kelahiran Yesus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu ini menjadi hadiah terindah bagi para gembala. Tentu kelahiran Yesus memiliki arti yang sangat dalam buat para gembala. Mereka tahu bahwa pada akhirnya Tuhan mengirimkan juru selamat buat umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya buat saya, buat saudara pribadi, kelahiran Yesus memiliki arti. Sehingga tidak salah kita menanti-nantikan setiap bulan Desember untuk merayakannya. Dan saya percaya kelahiran Yesus memberi pesan tersendiri buat saudara. Mungkin ada yang menjadikan perayaan Natal itu sebagai tempat atau waktu terbaik buat saudara untuk berkumpul dengan keluarga-keluarga saudara. Yang mungkin tadinya satu ada di kota A, satu ada di kota B, satu ada di kota C. Tetapi dengan momen Natal, saudara bisa berkumpul bersama-sama. Dan Natal itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Mungkin saudara tidak memakai pakaian yang baru, baju yang baru, tetapi di mana keluarga saudara berkumpul menjadikan Natal itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Apalagi di tengah kondisi situasi sekarang ini saudara. Tentu arti kelahiran Yesus begitu bermakna di dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20 ini, di sini saya mencatat ada dua hal arti kelahiran Yesus. Yang pertama, mari kita perhatikan kembali ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Arti kelahiran Yesus yang pertama di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 ini ya tentunya kelahiran Yesus mendatangkan sukacita yang besar. Kelahiran Tuhan Yesus mendatangkan sukacita yang besar. Buat siapa? Tentunya buat seisi dunia. Secara khusus pada saat itu buat gembala-gembala. Dan juga buat kita semua. Gembala-gembala yang menerima pesan itu merasakan satu sukacita yang luar biasa pada akhirnya ketika malaikat mengatakan jangan takut sebab aku memberitakan kesukaan yang besar bagi seluruh bangsa. Kelahiran Yesus mendatangkan sukacita yang besar bagi seluruh bangsa, bagi siapa saja. Dan tentunya kelahiran Yesus ini saudara membawa saya dan saudara mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita.
Tanpa kasih Tuhan, mungkin tidak ada yang namanya Natal. Tanpa Yesus lahir ke dunia ini, mungkin kita tidak merayakan momen Natal seperti saat ini. Tetapi dengan kelahiran Yesus, Yesus menunjukkan kepada dunia bahwa aku mengasihi umat manusia. Aku mengasihi setiap umat manusia, tidak terkecuali. Dan memang benar saudara, Yesus datang bukan hanya untuk satu orang. Tetapi Yesus datang untuk menebus dosa-dosa manusia. Untuk menebus dosa saya, untuk menebus dosa saudara. Di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-20, di situ dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Memuji-muji Allah. Ada satu sukacita yang luar biasa yang mengalir di dalam kehidupan para gembala-gembala. Yang tadinya mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan, mereka adalah orang-orang yang direndahkan, mereka adalah orang-orang yang tidak dianggap. Tetapi kelahiran Yesus, pemberitaan tentang kelahiran Yesus lewat mereka pada saat itu saudara, membuat mereka benar-benar tahu bahwa Allah mengasihi mereka, bahwa Allah benar-benar memberikan kasih-Nya kepada siapa saja tanpa melihat strata sosial mereka. Kita lihat arti kelahiran Yesus yang kedua. Masih di dalam ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Arti kelahiran Yesus yang kedua, saudara. Di sini Yesus, kelahiran Yesus mau menghilangkan ketakutan, mau mengatasi ketakutan. Ketakutan-ketakutan yang dialami oleh orang-orang Israel akibat penjajahan Romawi pada saat itu, ketakutan-ketakutan yang dialami oleh para gembala-gembala, belum lagi tekanan-tekanan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, oleh ahli-ahli Taurat, oleh imam-imam yang tidak melakukan hukum Taurat dengan benar, membawa mereka menjadi pribadi-pribadi yang tidak memiliki keberanian. Mungkin mereka seolah-olah kehilangan masa depan. Mungkin mereka kehilangan pengharapan. Siapa lagi yang akan membebaskan mereka dari segala ketakutan-ketakutan ini. Tetapi ketika Yesus datang, ketika Yesus lahir, ketakutan yang mereka alami lenyap. Ketakutan yang mereka alami diatasi. Ketakutan yang mereka alami saat itu juga hilang, ganti keberanian. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kelahiran Tuhan yang kita rayakan setiap tahun, bahkan yang kita rayakan hari ini, tidak membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Kita tetap saja takut untuk menatap masa depan, melihat keadaan di sekeliling kita, melihat apa saja yang terjadi, segala situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Membuat kita takut, membuat kita tidak percaya untuk maju. Padahal Yesus datang untuk memberikan keberanian
buat saya dan saudara. Yesus datang untuk menghilangkan ketakutan itu. Ini arti kelahiran Yesus. Lalu saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, apa tujuan Yesus lahir di dunia ini? Tadi di awal saya sudah katakan, tujuan Yesus lahir ke dunia ini tidak lain untuk melaksanakan misi Allah, yaitu penebusan, yaitu membawa keselamatan untuk semua orang. Di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, di situ firman Tuhan katakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jelas sekali Kristus lahir dengan tujuan untuk membawa keselamatan yang besar bagi setiap umat manusia. Keselamatan yang tidak diberikan oleh siapapun juga, saudara. Tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan nyawanya selain Kristus. Tidak ada satu orang pun yang mau memberikan nyawanya hanya untuk menebus dosa-dosa manusia yang satu dengan yang lainnya. Tetapi Yesus melakukan itu. Yesus ingin melihat umat manusia selamat. Yesus mau saya dan saudara mengalami keselamatan yang luar biasa. Tidak berhenti sampai di situ, saudara. Tujuan Yesus lahir, tujuan Yesus datang ke dunia. Yesus ingin memutus jurang perbedaan dalam status sosial manusia. Seperti yang saya katakan tadi. Yesus mau memutus keadaan yang terjadi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Yesus tidak ingin ada golongan-golongan di dalam manusia. Walaupun pada kenyataannya kita tahu itu tetap saja terjadi. Tetapi kelahiran Yesus, Yesus mau di dalam setiap manusia tidak ada yang namanya strata sosial. Bagi Yesus, antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya sama kedudukannya. Bagi Yesus, antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya sama-sama butuh diselamatkan. Nah, oleh sebab itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita menjadi orang-orang yang belajar dari kelahiran Yesus untuk tidak membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk tidak membedakan antara golongan yang satu dengan golongan yang lainnya. Biarlah kita menjadi orang-orang yang benar-benar memaknai kelahiran Yesus sebagai kelahiran yang membawa sukacita, kelahiran yang melepaskan ketakutan, kelahiran yang memberitakan keselamatan, kelahiran yang memberikan kebebasan buat saya dan saudara. Tentunya kebebasan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Untuk itu saudara, biarlah di momen Natal kali ini kita benar-benar mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Untuk itu, mengakhiri firman Tuhan pada saat ini, kami gembala, keluarga gembala mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Biarlah damai Natal ada di dalam kehidupan kita setiap hari dan biarlah di tahun yang baru kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang melakukan setiap firman Tuhan untuk siap menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan
untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Tuhan, saat ini hamba berdoa buat setiap umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada. Mari Tuhan, Tuhan sendiri yang mengcover kehidupan umat-umat-Mu. Tuhan sendiri yang berkuasa di dalam kehidupan umat-umat-Mu. Sebelum Tuhan, kami masuk di dalam tahun yang baru. Tuhan tolong kami, mampukan kami Tuhan, agar kami dapat melewatinya nanti dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dengan keadaan dunia yang ada saat ini, kami mohon pagar perlindungan Tuhan. Keadaan bangsa kami saat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Keadaan umat-umat Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala hal yang bukan dari Tuhan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau ajaib, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-umat-Mu dimanapun berada. Dan akhirnya saudaraku, biarlah engkau menerima segala berkat, sukacita, damai sejahtera yang melimpah, yang khusus, yang tidak terbatas, yang diberikan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.